Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami yang bertema strategi implementasi nilai-nilai budaya organisasi. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Jisan. Adapun anggota kelompok saya Hilda Paradila Putri, Rizky Nanda Dwi Putri, dan Baik Aulia Rahmayanti. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian budaya organisasi. Menurut Hervey dan Brons mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem nilai dan kepercayaan bersama yang berinteraksi dengan orang-orang, struktur, dan sistem suatu organisasi untuk menghasilkan norma-norma perilaku. Budaya organisasi merupakan pedoman perilaku bagi orang-orang dalam perusahaan. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung strategi organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Baik, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Baik Aulia Rahmayanti. Budaya organisasi adalah sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menentukan tingkat upaya anggota dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Semua sumber daya manusia dapat memahami dengan benar budaya organisasinya, karena pemahaman ini sangat berkaitan dengan setiap langkah ataupun kegiatan yang dilakukan, baik perencanaan yang bersifat strategis dan taktikal maupun kegiatan implementasi perencanaan yang dimana setiap kegiatan tersebut harus berdasarkan pada budaya organisasi. Selanjutnya adalah manfaat budaya organisasi. Yang pertama yaitu membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan yang lain, karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda-beda sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan di dalamnya. Yang kedua adalah menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Dengan budaya yang kuat, anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasinya. Yang ketiga yaitu mementingkan tujuan bersama di atas kepentingan individu. Yang keempat itu menjaga stabilitas organisasi. Komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi internal organisasi relatif stabil. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya organisasi, yaitu member identity, yaitu identitas anggota dalam organisasi secara keseluruhan. Grup empahasis, yaitu seberapa besar aktivitas kerja bersama. People focus, yaitu seberapa jauh keputusan manajemen yang diambil digunakan untuk mempertimbangkan keputusan. Unit integration, yaitu seberapa jauh unit-unit di dalam organisasi. Kontrol, yaitu beberapa banyak peraturan dan pengawasan langsung digunakan. Terakhir, risk toleransi, yaitu besarnya dorongan terhadap anggota untuk menjadi lebih agresif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Reward kriteria, yaitu pelaksanaan pemberian imbalan dialokasikan sesuai dengan kinerja anggota dibandingkan alokasi berdasarkan senioritas, favoritas, atau faktor-faktor non-kinerja lainnya. Konflik toleransi, yaitu berapa besar anggota didorong untuk bersikap terbuka terhadap konflik dan kritik. Means and orientation, yaitu seberapa besar manajemen menekankan pada penyebab atau hasil dibandingkan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mengembangkan hasil. Terakhir,
Open system fokus yaitu seberapa besar pengawasan organisasi dan respon yang diberikan organisasi untuk mengubah lingkungan eksternalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nana Dwi Putri dari kelompok 1 Budaya Organisasi akan melanjutkan presentasi dari teman saya membaca slide 7-8 sampai terakhir. Di slide 7, sosialisasi budaya organisasi sebagai upaya implementasi nilai-nilai budaya organisasi. Derajat keberhasilan mencapai kesesuaian nilai-nilai yang dimiliki anggota baru dengan organisasi. Metode sosialisasi yang dipilih manajemen puncak dalam implementasinya. Oleh sebab itu, organisasi harus mampu mengajak anggotanya, terutama anggota baru, untuk melakukan penyesuaian dengan budaya organisasi yang menjadi pedoman pencapaian kinerja yang baik. Di samping itu, organisasi dibantu oleh manajemen puncak juga harus mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya pada sumber daya manusianya agar berhasil proses turnover sumber daya manusia tersebut. Pada akhirnya, sosialisasi budaya organisasi akan mendukung dan mendorong anggota mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan organisasi. Selanjutnya, slide 8. Tujuan dan manfaat sosialisasi budaya organisasi. 1. Membentuk sikap dasar kebiasaan dan nilai-nilai yang dapat memupuk kerjasama, integritas, dan komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, memperkenalkan nilai-nilai budaya organisasi pada anggota. Yang terakhir, meningkatkan komitmen dan daya inovasi anggota. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.